Selamat pagi para juri terhormat, Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Saya Hamsel Yusra Juwana. Dan saya Joseph Satrio. Kami berasal dari SMA Taruna 2 Jakarta dan kami akan merepresentasikan kandidat kami untuk lomba LPB Lomba Peneliti Belia DKI Jakarta 2025. Berikut adalah judul penelitian kami. Ya, untuk latar belakangnya, jadi kami menemukan bahwa sampah plastik itu merupakan salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia. Sehingga kami mengusulkan untuk melakukan uji coba menggunakan larva dendroliter atau ulat longkong yang terbukti efektivitasnya mampu mengkonsumsi poliestiren atau styrofoam dan menguraikannya melalui enzim pencernaan. Hasil penelitian seperti ini sebelumnya menunjukkan bahwa larva ini efektif menguraikan poliestiren namun kurang konsisten pada LDPE dan tidak berhasil pada PNT. Sehingga penelitian lanjutan ini difokuskan pada verifikasi degradasi poliestiren dengan uji FDIR pada ampas larva serta pengukuran laju konsumsi styrofoam menggunakan timbangan presisi. Lalu berikutnya adalah terkait dengan kami. Yang pertama mengenai kemampuan larva dalam mendeteksi poliestiren, yang kedua mengenai laju konsumsi, dan yang terakhir mengenai uji FDIR untuk membuktikan apakah larva dapat mendegradasi poliestiren dengan bijak. Lalu berikut adalah tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah verifikasi degradasi, yang kedua adalah pengukuran laju konsumsi. Lalu hipotesisnya adalah pertama, larva tabel mampu mendegradasi poliestiren, yang kedua larva dendroliter dapat mengkonsumsi styrofoam dengan laju tertentu, dan yang terakhir efektivitas dalam menguraikan poliestiren cukup tinggi sehingga dapat dijadikan solusi untuk masalah plastik. Lalu ini ada metodologi yang kami uraikan. Di sini ada pertama itu persiapan pengolahan larva. Lalu kita menyiapkan plastik jenis poliestiren dan dipotong dengan ukuran berikut dan kurang lebih di max 30 mg. Lalu untuk perangkat setiap wadah diberi 30 mg plastik. Lalu untuk kontrol diberi robot pada 1 gram di hari awal dan 3 gram di berikutnya. Kemudian akan dicek dan diganti setiap hari. Lalu ampasnya akan kita ukur. Lalu untuk tambahan data kita akan menyusun data dalam tabel, lalu kita hitung laju degradasi menggunakan rumus WRI atau Waste Reduction Index, dan berikut adalah rumusnya. Lalu untuk memverifikasi hasilnya dan mengukur besar signifikansinya, kita menggunakan t-test, dan inilah hal yang dibandingkan. Lalu selanjutnya kita akan verifikasi lagi sampel fisisnya menggunakan metode FDIR yang akan berupa hasil berupa sebuah grafik seperti pada ini, dan grafik yang kami gunakan adalah yang bawah ini poliestiren. Ya, berikut adalah hasil dari perhitungan kami menggunakan metode WRI. Lalu yang dapat disebutkan bahwa konsumsi styrofoam paling besar jadi pada hari pertama, lalu menurun dan tidak konstan pada hari berikutnya. Lalu nilai tertinggi tercatat pada hari pertama yaitu di kakak keempat, kemudian menurun dan berfluktuasi. Lalu hasil dari tes adalah pada perbandingan antara kontrol dengan EPS didapat P yang lebih kecil dari 0,05 sehingga membuktikan ada perbedaan signifikan. Lalu juga pada MPF P-nya juga lebih kecil dari 0,05 sehingga membuktikan juga ada perbedaan signifikan. Lalu pada perbandingan antara kedua styrofoam tersebut P-nya 0,3 yang lebih besar dari 0,5, artinya antara kedua jenis styrofoam tersebut tidak ada perbedaan signifikan. Dan berikut adalah hasil grafik yang kami dapatkan, grafik FDIR. Berikut juga adalah spektrum kami dibandingkan dengan yang acuan kami. Lalu berikut adalah puncak khas poliestiren, namun kita akan fokus pada besar 750 dan 700 karena merupakan yang paling khas. Lalu berikut adalah hasil tracking kami. Karena tidak ada angka pas 700 dan 750, kita gunakan angka terdekat yaitu 746 dan 696. Lalu pada punya kami 746 mendapatkan hasil 82 dan 696 dengan hasil 78, dan jika dibandingkan dengan acuan terlihat bahwa acuan jelas lebih besar sehingga membuktikan ada degradasi, namun degradasinya tidak sesignifikan itu, namun ada degradasi. Ya, jadi kita berada kesimpulan bahwa larva dari monitor terbukti mampu mengkonsumsi poliestiren baik jenis EPS ataupun MPF. Lalu yang kedua, analisis FDIR memperkuat temuan tersebut dan menunjukkan adanya puncak sampel khas poliestiren yang masih terdeteksi pada sampel feses larva. Hal ini menandakan bahwa larva terdegradasi sisa poliestiren masih dapat setelah proses pencernaannya.
Yang ketiga, berdasarkan uji tes antara IPS dan IPF tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Artinya, lava telenogoliton memiliki efektivitas yang relatif sama dengan konsumsi kedua jenis poliacetin berikut. Lalu terakhir adalah saran-saran untuk lebih mengembangkan dan memajukan penelitian kami. Yang pertama adalah dapat melakukan pengelompokan larva lebih lanjut berdasarkan siklus hidup larva. Kedua, dapat meneliti larvanya itu sendiri untuk mengetahui apakah larva yang proses larva dengan makan biasa terkena dampak signifikan. Dan terakhir, dapat diuji lebih lanjut lagi menggunakan SR atau scanning at microscope untuk lebih memperkuat hasil dari FDM. Ya, sekian para juri yang terhormat, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Saya Joseph Dan saya Hansel. Kami pamit undur diri.